Pemirsa, Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau berhasil membongkar sindikat penipuan bermodus hipnotis yang melibatkan 6 pelaku. 2 diantaranya merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Para pelaku ditangkap di sebuah hotel kawasan Nongsa, Batam usai menipu seorang lansia hingga mengalami kerugian lebih dari 120 juta rupiah. Polisi mengungkap bahwa sindikat ini telah beraksi di beberapa wilayah dan menyasar korban lanjut usia keturunan Tionghoa. Lalu bagaimana jajaran Polresta Barelang mengungkap kasus ini? Kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, yakni Ibtu Budi Santosa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Tekla. Bapak, sebenarnya bagaimana proses penyelidikan hingga penangkapan ke-6 tersangka ini dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Tekla. Selamat pagi juga untuk seluruh pemirsa Polri TV. Perlu kami jelaskan, Mbak, untuk proses penyidikan hingga penangkapan ke-6 tersangka ini. Awalnya kita menerima laporan yaitu tanggal 15 September terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis. Berdasarkan laporan tersebut, tim Pusna Jatanas Satreskrim Polresta Barelang melakukan serangkaian penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Dan pada tanggal 18 mendapatkan informasi, bahwasanya ada kejadian juga di Kabupaten Bintan yang serupa dengan kejadian yang berada di Kota Batam. Sehingga secara intensif dari tim Usna Jatanas Polresta Barelang melakukan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwasanya dengan ciri-ciri dan kendaraan yang dipakai oleh tersangka ini sama. Kemudian dapat informasi sekitar hari Kamis tanggal 18, sekitar jam 17.30 WIB, dapat informasi bahwasanya ke-6 tersangka ada menginap di salah satu hotel di Nongsa, Kota Batam. Sehingga segera untuk dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.00 terhadap ke-6 tersangka tersebut berhasil dilakukan penangkapan di salah satu hotel di Nongsa, Kota Batam. Demikian Mbak Tekla. Baik Pak Budi, sebenarnya bagaimana Pak cara para pelaku ini melakukan hipnotis terhadap korban? Apakah ada indikasi penggunaan alat tertentu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tekla. Kami jelaskan terkait dengan cara pelaku melakukan hipnotis terhadap korban, yang mana para tersangka ini dengan menggunakan media budaya, di mana tersangka menggunakan bahasa Mandarin untuk melakukan komunikasi dengan korban, yang mana mencari korban dengan latar belakang budaya etnis Tiongkok dan bisa berbahasa Mandarin. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan itu, waktu itu korban itu sedang mau ke pasar berangkat dari rumahnya, sesampainya di seputaran Jalan Komplek Ruko Cahaya Garden tahap 2 di Kelurahan Sade, Kecamatan Bengkong. Nah, di situ korban ditemui oleh salah satu tersangka, yang berpura-pura untuk menanyakan tempat pengobatan akupuntur. Nah, sehingga waktu itu korban menyatakan bahwasanya dia tahu, sehingga korban diajak oleh salah satu tersangka tersebut masuk ke dalam mobil. Nah, dan setelahnya di dalam mobil, kemudian tersangka ini menakut-nakuti dengan korban
bahwasanya korban dan keluarganya akan mendapat kemalangan. Dan pihak tersangka sendiri eh, menyampaikan bahwasanya dia bisa mengobati korban ya dengan syarat dia menyerahkan barang-barang berharga miliknya dan nanti akan didoakan. Nah, itu Mbak untuk cara pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban. Sehingga waktu itu korban diantar pulang ke rumahnya, mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada diserahkan kepada tersangka. Dan barang tersebut diserahkan langsung didoakan dengan bahasa Mandarin. Ya. Dan pada saat itu ditukar dengan barang yang dari tersangka yang dimasukkan di dalam salah satu plastik. Kemudian korban diantar pulang dan disampaikan bahwasanya barang yang dikasihkan itu tidak boleh dibuka sebelum tanggal 25 September. Begitu Mbak. Baiklah. Sebenarnya berdasarkan pengungkapan kasus ini, apakah sindikat ini memiliki jaringan di kota lain di Indonesia selain Batam dan Bintan? Baik, terima kasih Mbak Tekla. Jadi sampai saat ini dari penyidik Satreskrim Polresta Barelang masih melakukan pendalaman apakah eh, tersangka ini memiliki sindikat di kota lain atau tidak. Sejauh ini kami belum menemukan untuk apakah Pak tersangka memiliki jaringan di kota lain. Sementara masih di kota Batam dan Bintan. Demikian Mbak. Baik Bapak, dan kita melihat ada 2 anggota warga asing. Sebenarnya bagaimana sistem rekrutmen mereka terhadap anggota lokal, Pak? Untuk rekrutmen terhadap warga negara lokal, warga negara asing ini, dia secara acak Mbak, secara random. Jadi pada umumnya rekrutmen dilakukan warga lokal yang merupakan warga etnis Tiongkok dan mampu berbahasa Mandarin. Demikian Mbak cara rekrutnya. Oke baik Pak, sebenarnya apakah ada dugaan bahwa ini adalah bagian dari jaringan kejahatan lintas negara yang lebih besar? Baik Mbak Tekla, kami jelaskan ya. Apakah dari jaringan kejahatan tersebut lintas negara yang lebih besar? Sampai saat ini dari penyidik Satreskrim sendiri masih melakukan koordinasi dengan polda-polda lain ya untuk mengumpulkan informasi terkait juga tindak pidana yang serupa. Demikian, Mbak. Berarti jika mereka bisa bekerja sama dengan warga lokal, sebenarnya apa latar belakang dari 2 WNA asal Tiongkok yang terlibat, Pak? Apakah mereka memiliki riwayat kejahatan sebelumnya? Baik, Mbak Tekla, perlu saya jelaskan. Jadi terkait dengan latar belakang 2 WNA ini asal Tiongkok, dari penyidik Satreskrim Polresta Barelang masih berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Konsulat Tiongkok Rayon Sumatera Kota Medan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Mbak. Demikian. Oke Pak, berarti apa langkah yang akan diambil oleh Polresta Barelang untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali? Baik, langkah yang akan diambil oleh Polresta Barelang untuk mencegah kasus serupa terjadi, tentunya kami berupaya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Batam, yang memiliki untuk orang tua dalam kondisi lanjut usia, agar senantiasa selalu didampingi oleh keluarga terdekat. Karena kalau kita lihat dari modus tersangka tersebut, dia memilih target yang berusia lanjut dan target sasarannya adalah orang-orang yang Tionghoa. Demikian, Mbak. Oke baik Pak, setelah kejadian ini terjadi, apakah akan ada kampanye edukasi atau sosialisasi bagi masyarakat terkhusus lansia terkait modus penipuan ini dari jajaran Polresta Barelang, Pak? Baik, Mbak Tekla, ya tentunya kami pasti akan ada kampanye ataupun himbauan edukasi
yang akan disampaikan kepada masyarakat agar dapat meminimalisir kejahatan yang serupa. Dan ini sudah kita lakukan, Mbak, baik mungkin melalui rilis kami untuk himbauan, melalui medsos, dan kami juga ada program-program seperti Butuh Sekul, Butuh Kampus, kemudian Jumat Curhat, Minggu Berkah. Di situ kita selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya untuk lebih berhati-hati lagi, ya, supaya pada saat mengetahui ataupun mengenal yang belum dikenal orangnya, supaya lebih berhati-hati dan waspada. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kasihbud Polres Barelang Polda Kepri, Bapak Ibtu Budi Santosa yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi.